Rosi episode Natal 2024 memilih seseorang. Ia bisa dibilang keluarga besar Suci, stand up komedi Indonesia Kompas TV. Karena ia jadi juara ketiga Suci season 1 di tahun 2011. Kini sang komika telah melebarkan sayap jadi filmmaker atau sineas. Tahun ini film yang diproduserinya berjudul Agak Lain berhasil mencatat sejarah sebagai film terlaris sepanjang tahun 2024. Ernest Prakasa. Rosi, selamat siang. Tayangnya jam berapa sih? Ini main selamat siang aja. Nggak apa-apa. Nes, gimana kabar? Baik? Baik, tegang ya. Ini kalau berhadapan gini kayak lagi berasa diadili. Takut salah ngomong saya. Diadili enggak. Saya ngadep sana aja boleh nggak sih? Nggak boleh. Soal diadili untuk melihat berapa yang kamu dapatkan dari film Agak Lain. Wow, langsung buka mutasi rekening saya di sini. Selamat Natal dulu, Nes. Merry Christmas, hijau merah ya. Hijau merah, tinggal topi Santa Claus. Biasanya ngapain rencana Natal tahun ini? Natal tuh biasanya buat kami tidak punya ritual khusus sih. Karena kalau di keluarga biasanya Imlek yang heboh. Kalau Imlek tuh kumpul ya. Mungkin di keluarga Kristen di Indonesia banyak yang merayakan kumpul-kumpul pada saat Natal. Di aku dari kecil emang kumpulnya waktu Imlek. Jadi Natal paling ya ibadah, habis itu ya udah biasa aja. Semua dirayakannya di dalam hati. Nes, Rosi ngundang malam hari ini Ernest karena ini suasana Natal 2024 is your year. Karena tahunnya Ernest sebagai produser Agak Lain. Tetapi di atas itu semua, Ernest kemarin waktu tampil juga bilang bahwa saya juara 3 Suci Kompas TV. Bisa dibilang sebenarnya Ernest ini memulai karirnya sebagai seorang komika di Suci season 1 Kompas betul, TV ya? Season perdana, betul. Tapi sekarang gimana? Menyebut Ernest tuh lebih senang komika, komedian, atau filmmaker? Iya, biasanya karena perannya macam-macam, jadi aku suka merangkumnya. Kalau hanya boleh pilih satu kata, maka aku akan pilih komedian. Karena bikin film pun mostly hampir semuanya komedi. Kalau bisa 2 kata, komedian dan filmmaker. Mungkin itu menggambarkan cakupan dari semua yang aku kerjakan gitu. Kalau begitu, mendengar kata Suci dan Kompas TV, apa yang paling Ernest ingat? Hati-hati menjawabnya, karena Ernest masih di studio Menara Kompas. Mungkin kalau aku boleh pilih satu kata, mungkin dramatis ya. Dramatis tuh karena ketika Suci, ketika iseng-iseng ikut audisi dan lolos grand final, lalu dibilang Anda harus karantina ya. Terus saya harus resign dari kantor nih gitu kan, harus menentukan pilihan. Mau lanjut apa enggak nih, kalau lanjut harus karantina, harus resign. Udah ngantor 6 tahun ketika itu Kak. Jadi, tapi aku suka banget sama komedi dari kecil tuh. Mungkin zaman kita dulu kecil ada kaset lawak ya. Papaku tuh suka muter kaset lawak. Kaset, ya? Warkop DKI, Jayakarta Group, Jayakarta Group, Sis NS dan Sersan Prambors, almarhum Om Sis NS. Pokoknya kaset-kaset lawak tuh kalau di mobil papaku nggak muter kaset musik, dia muternya kaset lawak. Jadi aku besar dengan komedi. Pertama kali TV swasta mulai masuk Indonesia juga ada Brady Bunch, ada Three's Company dan lain sebagainya. Jadi cinta banget sama komedi. Jadi begitu ikut stand up, wah seru ya. Dia harus resign dari kantor, izin sama istri, boleh nggak aku coba? Aku coba ini ya, kalau nanti gagal aku ngantor lagi gitu. Dan yang bikin dramatis karena sudah melepaskan pekerjaan yang cukup mapan, gaji double digit ketika itu, tapi kandas kan. Dan mungkin kalau orang juara 3 oke lah. Juara 3 tuh pemula. Waktu itu grand finalnya top 2 Kak. Jadi juara 3 tuh ya sama aja kayak juara 4-5 sebenarnya, nggak masuk final juga gitu. Jadi aku sering cerita itu sebagai mungkin salah satu titik paling desperate dalam hidupku ya ketika itu. Maksudnya kayak udah punya anak balita, kantor dilepas, tiba-tiba ikut lomba stand up nggak jelas ketika itu masa depannya. Kagak masuk grand final pula, boro-boro menang. Jadi itu bener-bener ada di titik yang gelap sekali ketika itu gitu. Makanya ketika akhirnya bisa bounce back ya itulah, makanya Suci itu buat aku dramatis sekali. Apakah itu termasuk sesuatu yang mengubah seorang Ernest Prakasa?
Aku memandang hidupku tuh nggak mempinpoint satu kejadian ya Kak. Kayaknya semuanya emang Tuhan udah arahin, ya udah gini, ada rentetan kejadian yang memang aku step satu-satu aja gitu. Jadi nggak pernah dari jauh tuh punya visi jangka panjang. Dalam 10 tahun aku harus jadi filmmaker, harus jadi, aku ikutin apa yang ada di depanku aja. Oh, di depanku lagi ada peluang stand up comedy, ya udah aku kerjain sekuat yang aku bisa. And then ada peluang lain aku kerjakan sebaik mungkin. One thing leads to another, ya here I am gitu. True. Nggak pernah kepikir ya sebelumnya bahwa jadi komedian, komika, masuk ke Suci tadi kan juga pertaruhan besar. Iya. Nggak pernah terpikir. Itu sebenarnya juga kadang-kadang kita nggak pernah tahu kemana semesta membawa. Betul. Baru tahu bahwa Ernest kecilnya mendengar kaset-kaset lawak. Misalnya Karta Group, Cahyono, Jojo. Cahyono, Jojon, Prapto, Esther. Kalau kita ngomong ini kita sah umurnya. Gen Z yang nonton nih mereka ngomongin apa sih? Itu kalau mau berbagi pengalaman, aku tuh juga nggak pernah kepikiran bisa ada di dunia jurnalistik. Tapi kalau mikir-mikir zaman kecil, jam 6 pagi tuh selalu ayahku tuh mendengar radio BBC. Tiap pagi di tahun 70-an, 80-an. Sampai aku masih bisa inget intronya. Papaku suka denger itu malam. Ada malam, ada siaran malam dari kan? London. Jam 9 atau jam 10 malam papaku suka denger, makanya aku familiar sama jinglenya. Kenapa kan nggak jadi wartawan? Aku, fun fact, aku pernah ikut hunting di TV-nya Karosi dulu waktu hunting SCTV. Dari mall ke mall. Iya. Oh, boleh sebut SCTV. Dari tadi nyensor-nyensor main disebut aja sama dia. Oke. Liputan 6. Ini yang nyari presenter berita. Iya, Liputan 6. Di mall-mall aku pernah ikut. Serius? Pernah ikut tahun sekali. Berapa? Waktu itu salah satu jurinya Bang Fajrul. Fajrul siapa? Fajrul Rahman pernah di SCTV kan? Presenter. Enggak. Tidak ada nama itu. Agak lain kau. Fajrul yang politisi itu. Dia aktivis. Pernah jadi presenter dong Kak, news Enggak ada, tahun berapa? Ya udah diedit aja ya teman-teman ya salah. Enggak, jangan diedit. Tolong dikasih. Pokoknya ada, pokoknya. Enggak ada. Pokoknya aku datang ke. Oke, tahun berapa tuh? Coba dong googling dong Bang Fajrul pernah jadi newscaster nggak? Tahun berapa? Aku lagi kuliah itu, berarti sekitar kuliah akhir 2000-an awal. 2002 2003 sekitar itu. Aku datang ke salah satu mall di Jakarta, aku ikut audisi, disuruh datang pakai kemeja, terus dikasih skrip, terus aku ikut tapi nggak lolos. Oh, andai aku udah kenal kamu, Nes, pasti aku akan menjadi orang dalam. Karena aku waktu itu jadi penyiar kan Kak di Bandung pas kuliah. Jadi memang udah siaran pikir wah ada lowongan di TV nih, cobain gitu. Hey, you know what, kadang-kadang ada sesuatu yang kita ingin lakukan atau kita mau menjadi ini, kita gagal. Ternyata yang kedua itulah yang membuat kita berhasil. Emang belum waktunya aja ya. Bukan belum waktunya, emang udah nggak waktunya. Emang nggak waktunya. Kamu bukan semesta tidak menjadikan kamu menuntun ke situ. Tidak menuntun kamu ke situ, tapi menjadikan kamu seorang komedian yang luar biasa. Amin. Semesta tidak pernah salah memilih. Rosiana Silalahi. Nah, bicara soal dramatis, Nes. Iya. Waktu itu Ernest kan waktu itu Panji ya. Iya, dia kan hostnya Suci ya. Iya, Suci 1 tuh dia host dari Suci 1, betul. Nah, waktu itu Panji secara khusus mengomentarin penampilanmu ketika harus close mic. Oke. Kita lihat lagi seperti apa Panji di 2011 komentar tentang Ernest. Yang pulang pada malam hari ini adalah Ernest Prakasa. Sebelum Ernest Prakasa close mic, saya mau bilang, dan ini bukan sekedar isapan jempol, bukan bicara kecap. Tapi Ernest Prakasa dengan keberaniannya, dengan subjektivitasnya, dengan heroik telah menjadi pahlawan bagi orang-orang di Indonesia yang mungkin dalam satu masa merasa tertekan. Hari ini berdirilah dengan bangga karena Ernest Prakasa. Emang cocok jadi jubir dia. Emang dia. Dia tuh salah satu orator paling jago yang saya kenal sih. Jadi kalau dia bilang, gue tuh jago ngomong, emang
Emang jago dia ngomong. Ketika He's so good with words. Panji ngomong gitu, tapi jujur. Iya. Waktu itu merasa ini gak sih wow. Itu momen blank, Kak. I don't remember anything. Itu kan bayangin ya, perjuangannya semua kandas tiba-tiba. Yang close mic Ernest Prakasa itu udah di kuping udah nging, udah gak denger apa-apa itu. Baru oh iya pernah ada momen itu ya gitu udah. Jujur gak inget sih, jujur. Pas lihat lagi baru oh iya pernah Panji pernah ngomong gitu. Baik juga dia ya. Iya dia memang pers. Menjadi pahlawan. Berat banget labelnya ya. Bagi orang-orang yang mungkin pada masa itu tertekan. Itu kredit yang luar biasa loh. Iya memang lebay si Panji itu. Terlalu lah, Ji, kira-kira lah Ji. Beban udah kayak saya berasa jadi pahlawan apa enggak lah. Maksudnya ya mungkin ngasih lihat kalau yang lucu tuh gini sebenarnya Kak. Aku tuh banyak ketika itu ya tahun-tahun awal jadi stand up tuh banyak sekali orang yang berpersepsi nanya media terutama nanya hal yang sama. Orang-orang Cina tuh nggak apa-apa ya lu jadiin bahan. Justru terbalik, ada representasi. Justru mereka happy, ada yang ngomongin di panggung, ada yang berbagi. Ah iya gue juga ngalamin tuh semua yang dialamin gitu. Jadi untuk ngasih apa ya, ngasih ruang bercerita dan semoga ya encouraging untuk seniman-seniman atau komedian minoritas lain untuk lebih banyak berbicara. Karena kan sebenarnya yang membuat kita tersekat tuh kan stereotip ya Kak ya. Stereotip itu kan karena kita tidak mengenal gitu. Kita hanya mengenal melalui random sampling dari atribut-atribut yang kita tahu lah gitu. Tapi kalau kita dengar lebih banyak, niscaya stereotip itu bisa terkikis. Kita nggak mengasosiasikan etnis tertentu dengan karakteristik tertentu. Nas 2011 waktu di Suci itu bisa dibilang Ernest adalah orang yang pertama kali berani bergurau, meledek diri sendiri sebagai seorang Tionghoa atau Cina gitu. Ya. Itulah makanya tadi Ernest bilang kan, ada yang ngomong lu nggak apa-apa tuh orang Cina digitu-gituin gitu. 2011 itu kita masih ngomongin dia Cina loh. Iya. Dia masih gitu kan. Iya. Tapi you brought up into the stage, membawa omongan tentang Cina tuh di atas panggung dengan ribuan penonton. I didn't think it was gonna be that big of a deal to be honest. Jadi tidak melangkah ke panggung dengan heroisme bahwa lihat saya sedang berjuang buat minoritas, jujur enggak sih Kak. Jadi kayak lebih kan kita diajarin untuk ketika awal-awal stand up Om Indro terus Radit yang memang pernah belajar stand up formal ya di Australia, dia mereka mengajarkan kita untuk jujur, untuk cerita apa yang memang keresahan dari dalam hati tentang diri kita sendiri ya yang keluarnya itu gitu, tentang dibully, dicina-cinain. Nah ternyata itu menjadi apa ya sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang heroik atau sesuatu yang berani. Padahal dari sudut pandangku ya itu yang hal yang paling aku bisa omongin ya itu gitu, yang paling jujur dan paling personal gitu. Termasuk Ernest adalah orang yang memulai dengan ya Cina gitu, bukan dengan menghaluskan Tionghoa. Iya, karena aku merasa kata itu seharusnya tidak dibebankan begitu banyak beban dalam satu kata gitu. Kayak memang kata Cina itu pernah punya konotasi yang begitu mengerikan di masa lalu. Tapi buat aku pribadi kita mau pelihara sampai kapan luka ini gitu. Kalau kita mau move on, kita mau kikis pelan-pelan, lukanya mau kita sembuhkan pelan-pelan. Ya mungkin salah satunya, I could be wrong, salah satunya dengan ya menormalisasi aja gitu ya. Cina Batak ya Batak, Cina ya Cina, Sunda ya Sunda gitu. Dan sekarang anak-anak di social media juga biasa ya. Oh Cindo, Cina Jakarta Selatan, Cindo, Cina Jaksel. Ya. So terima kasih sebenarnya untuk Ernest. Menurutku sih Ernest termasuk yang memulai itu dan berani membicarakan itu dengan tertawa, bangga sekaligus meledek diri sendiri. Dan itulah esensi dari berkomunikasi. Aku tuh selalu bangga atau kagum dengan komedian. Karena bagiku mereka adalah sesungguhnya orang-orang cerdas.